Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Keindahan dunia terkadang membuat orang terpesona. Terpesona dengan aneka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memanjakan matanya, telinganya, dan jiwanya untuk menikmatinya. Apakah Islam melarang seseorang untuk berwisata? Justru Islam mengajarkan kepada kita untuk mentadaburi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara siang dengan malam, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ditadaburi dan pasti membuat berfikir orang-orang ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Allah Subhanahu wa taala langsung mendefinisikan dalam ayat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berfikir dan cerdas, ulul albab, adalah orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, ketika sedang duduk, atau ketika dia sedang berbaring. Dia manfaatkan waktu-waktu berdirinya, waktu-waktu semangatnya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa tidaklah berguna sama sekali semangat dan ghirah seseorang kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun berzikir kepada Allah ketika dia duduk, ketika dia beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan panjang dia, mempertanggungjawabkan amalnya dan mengkoleksi amalan-amalan saleh yang harus dia lakukan. Maka pada saat dia duduk, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, dalam setiap waktu dan tempat, itulah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka berbaring. Ketika mereka berada di atas pembaringannya, merehatkan badannya, merehatkan tubuhnya dari lelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berzikir kepada Allah karena dia tahu istirahat yang sebenarnya adalah bukan di dunia. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya mungkin pada saat istirahat itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahwa sesungguhnya istirahat yang sebenarnya adalah akhirat. Al-qabru rahatul mu'minin. Kuburan adalah tempat istirahatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala min ta'abid dunya anil ibadah. Daripada lelahnya seseorang dari kehidupan dunia ini dalam beribadah kepada Allah. Seorang mukmin beribadah kepada Allah lelah. Seorang ibu yang mengurus anaknya, membersihkan anaknya, menyusui anaknya, berbakti kepada suaminya, mendidik anak-anaknya di rumahnya, lelah. Seorang ayah yang dia senantiasa menapaki langkah-langkah hidupnya untuk beramal saleh dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lelah memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah yang halal. Lalu mereka pun senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelelahan manusia ada hitungannya. Kelelahan manusia terdapat hitungan. Karena orang-orang yang cerdas adalah orang yang
melelahkan hidupnya hanya untuk jalan Allah. Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, apabila engkau tidak lelah beribadah kepada Allah, berarti kita sedang berlelah-lelah dalam maksiat kepada Allah. Apa mungkin seorang muslim melelahkan tubuhnya, menghelakkan nafasnya, dan menggunakan amanah yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat? Sesuatu yang tidak mungkin disengaja oleh seorang muslim. Maka lelahnya seorang muslim adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang mandana nafsahu, senantiasa mempersiapkan dirinya, memperhitungkan amal dirinya, mempersiapkan amal untuk dirinya bima ba'dal maut, untuk pertanggungjawaban nanti setelah dirinya itu dipanggil oleh Allah dengan kematian. Maka dia mempersiapkan dirinya, menghisap dirinya, memperhitungkan seberapa besar bekal yang dibawa oleh dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan bekal dirinya untuk hal-hal yang fana, kecuali dipergunakan semuanya untuk hal-hal yang pasti terjadi dan kekal, yaitu di akhirat kelak. Sedangkan wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, adalah orang-orang ittaba'a hawahu nafsahu wa atamanna 'ala Allah azza wa jalla al-maghfirah. Mereka orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dituruti oleh dia hawa nafsunya. Menjadi orang-orang yang rusak, menjadi orang-orang yang hancur, bergelimang dengan dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian wa atamanna 'ala Allah azza wa jalla al-maghfirah. Yang paling mengenaskan, dia sudah berbuat seburuk-buruknya amal, memperturutkan hawa nafsunya, dia berangan-angan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, apakah kalian ingin aku beritahukan, hal nunabbiukum bil asyarina amala, maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalnya mereka dalam kehidupan dunia? Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka orang-orang yang sesat amalnya di dunia ini, tidak berguna amalnya di dunia ini, dan mereka berangan-angan, mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Maka mari bersama-sama kita jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai sarana kita untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang dilaknat di dunia ini apabila senantiasa berada di atas zikir, berada di atas ketaatan, dan berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berwisata, tapi wisatalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jauhi memandang dan juga mendatangi hal-hal yang haram. Barakallahu fikum jami'an.